Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami. Kami membuat website yang bernama Firewatch. Tujuan dari website ini adalah untuk memberitahukan persebaran titik api di wilayah Indonesia, yang mana tujuannya nanti akan mencegah ataupun menghindari terjadinya kebakaran di titik tersebut, karena kita sudah tahu bahwa titik itu memiliki tingkat kebakaran rendah, tinggi, ataupun medium. Kemudian website ini juga menyediakan informasi terkait bagaimana caranya kita menangani kebakaran dan siapa saja yang harus kita hubungi ketika kebakaran tersebut terjadi. Nah, untuk yang pertama ini adalah halaman atau halaman landing page dari website kami. Kemudian ketika kita klik explore-nya, maka akan mengarahkan pada halaman login. Untuk halaman login ini, pertama mungkin kita akan coba untuk register dulu. Misalnya registernya namanya Siska. Username-nya. Selanjutnya kita isi emailnya. Kemudian setelah isi email kita isi nomor HP. Tidak ada. Ya, ganti ya. Kita isi nomor HP-nya. Kemudian kita isi password dan masuk password. Kemudian kita setup. Tidak ada. Kemudian tes. Kemudian kita masuk ke menu login. Kita masukkan username tadi dan passwordnya. Kemudian kita sign in. Nah, kemudian di sini masuk ke profil. Di sini terdapat full name, name dan email yang sudah kita isi pada model register tadi. Di sini bisa juga kita edit. Coba kita tes edit full name-nya. Ska Auliani. Nah, di sini berubah dia. Bisa kita edit password, change password. Kita masukkan password yang lama dulu, habis itu naik password. Kemudian konfirmasi password yang sekarang. Nah, berhasil. Login untuk admin. Ini untuk login admin. Untuk username-nya itu namanya Firewatch dan masukkan passwordnya juga sama. Kemudian untuk pada demo bagian admin ini, halaman homepage-nya akan dijelaskan oleh Amar. Di sini admin dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, seperti yang bisa dicek, di situ ada button Maps. Jika ditekan, button itu akan mengarahkan pada Excel Importer Overview, di mana di sini kita bisa menambahkan data Excel yang berisi longitude, latitude, dan juga title, nama daerahnya, dan kemudian seberapa parahnya titik api yang ada pada lokasi tersebut. Nah, data ini kami ambil dari website yang bernama Sipongi yang berisi tentang titik api yang ada di Indonesia. Berikut adalah titik api eh, yang kami ambil pada tanggal 30, bertepatan dengan hari ini. Next, di sini juga berisi tentang informasi terkait fitur-fitur yang ada pada website kami. Di antaranya ada hotspot, yaitu titik api yang ada, kemudian ada fire guide, nanti bisa dicek di FAQ. Kemudian weather detail di sini berisi tentang info cuaca yang ada pada titik api yang kami masukkan pada data Excel tadi. Kemudian di sini ada overview maps-nya, next, dan juga sedikit ada overview pada fitur news kami. Kemudian jika kita beralih pada navbar, kita juga bisa menekan di situ ada read here. Jika kita tekan read here, maka akan muncul pada page news. Page news. Nah, untuk page news ini akan dijelaskan oleh Siska. Nah, di sini pada bagian admin, admin bisa mengedit dan juga mencari artikel juga bisa. Nah, misalnya kita mau edit, di sini kita bisa menambahkan artikel dan di sini ada tampilan yang artikel yang udah kita tambah-tambahin. Misalnya kita tambahin artikelnya, judulnya kebakaran Jawa. Pada tanggal 10.
terjadi kebakaran. yang ini awak yang dari user itu. Nah, selanjutnya kita save. Di sini udah masuk kebakaran Jawa pada tanggal 10. Nah, di sini juga ada image. Di sini kita bisa menambahkan image ke artikelnya. Misalnya mau nambahin image, tinggal pilih artikelnya. Misalnya mau artikel kebakaran Jawa, di sini kita bisa browse. Misal nih masukin gambarnya, nanti akan muncul di sini. Nah, lanjutnya balik lagi. Info itu. Yang kemudian ada yang lain, ada weather. Di sini kita bisa memasukkan longitude, latitude, serta nama kota yang ada titik apinya. Contohnya, misalnya kita masukkan city, ya, masukkan misalnya Banda Aceh. Banda Aceh, longitude-nya misalnya kita isi aja 95,12345. Kemudian latitude-nya 1,2345. Kemudian tekan save. Maka data Banda Aceh telah ada di bawah. Kita juga dapat menghapus data Banda Aceh tadi dengan menekan button. Oke, maka data Banda Aceh telah terhapus dan berikut adalah 3 data lainnya yang telah kami masukkan sebelumnya. Nah, untuk bagian FAQ ini adalah data yang bisa ditambahkan terkait Fairguard tadi. Di sini ada pertanyaan mengenai apa itu Fairwatch, siapa saja yang bisa dihubungi ketika terjadi kebakaran, dan juga apa saja kegiatan tanggap darurat serta melakukan teknik pemadaman kebakaran. Nah, jadi di sini bagian ini bisa diedit, bisa diperbarui juga ketika terjadi pembaruan data pada misalnya pada nomor siapa yang bisa dihubunginya. Kemudian ada bagian menu ini adalah untuk melihat data-data dari usernya. Ini bisa terlihat data-data dari user yang sudah login tadi ke website kita. Di sini contohnya ada Auliani tadi yang baru login. Di sini bisa juga kita tanya dia aja. Ini bisa dari lah. Nah, jadi data ini didapatkan ketika user tadi melakukan register, maka datanya akan masuk ke dalam account overview ini. Ya, kemudian untuk admin itu saja fitur-fiturnya. Yang terakhir ini adalah fitur logout. Mana logout ini nanti akan mengarahkan pada halaman si landing page tadi. Kemudian sekarang kita masuk pada user, bagian user. Auliani. Oke, untuk tampilan pada user, yang pertama sama, namun tidak ada button untuk maps, yang mana untuk menambahkan si titik persebaran api tadi. Kemudian di bawahnya itu sama, ada fiturnya, ada overview maps-nya, kemudian ada juga halaman news-nya. Nah, jadi di sini ketika kita klik edit here, maka dia akan menampilkan halaman news. Nah, di sini ketika kita klik gambarnya ataupun tulisan ini, maka akan mengarahkan atau membuka berita yang terkait si kebakaran hutan tadi. Selanjutnya untuk halaman maps-nya. Untuk halaman maps-nya itu tampilan pada user yang seperti tampak pada gambar. Di sini ada titik-titik apinya, di mana ketika kita klik akan memunculkan informasi terkait daerah dari titik api tersebut, dan juga tingkat keparahan pada daerah tersebut. Pada daerah Meria Palom ini dia tingkatnya medium. Kemudian kita lanjut pada fitur yang lain, yaitu fitur weather. Nah, untuk weather pada user, itu kita bisa search city-nya ataupun daerahnya.
Kemudian ketika kita klik, di sini kami masukkan 3 data. Ketika kita klik, maka dia akan menampilkan berapa nilai temperaturnya, kelembaban, dan juga kecepatan anginnya. Ini untuk daerah ujung Pano, untuk daerah kuning. Selanjutnya ada fitur FAQ. Di sini tadi fitur-fitur yang ada pada admin, yaitu jawabannya, pertanyaan dan juga jawabannya. Seperti FAQ pada umumnya. Kemudian kurang lebih itu saja untuk fitur yang ada pada user. Ketika kita logout juga dia akan menampilkan ke halaman landing page-nya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,